Oke, kami mulai ya Bu. Bismillah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu Kepala BMKG, Bapak Sekretaris Utama, serta para pejabat eselon 1, 2, serta para pejabat fungsional di lingkungan BMKG Pusat dan daerah, serta teman-teman media massa yang telah berkenan hadir dalam kegiatan jumpa pers pada pagi hari ini. Izin kami mengundang teman-teman media massa pada hari ini untuk mendengarkan langsung penjelasan dari Ibu Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati, untuk menjawab pertanyaan yang muncul di akhir-akhir ini di media sosial dan di media massa terkait kapan awal musim hujan tiba, kapan musim kemarau berakhir, serta fenomena El Nino itu berakhir, apa dampaknya. Nah, pada kali inilah semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah-tengah masyarakat akan dijawab oleh Ibu Kepala BMKG beserta jajarannya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Dwi Korita untuk menjelaskan terkait perkembangan kondisi cuaca dan iklim serta perakiraan awal musim hujan di wilayah Indonesia. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak, rekan-rekan media, dan Sivitas BMKG, serta ini Mbak Ririn dari Humas. Perkenankan saya untuk menyampaikan hasil analisis terakhir dari BMKG berdasarkan data di berbagai wilayah di Indonesia terkait dengan perakiraan musim atau prediksi musim hujan. Nah, untuk itu perkenankan saya untuk ini. Ya, jadi perkembangan musim kemarau tahun 2023, pada bulan Februari tahun 2023, BMKG merilis adanya potensi El Nino di semester kedua tahun 2023, yaitu tepatnya mulai Juli, dan memprediksi bahwa musim kemarau 2023 akan tiba lebih awal dari biasanya. Hingga bulan Agustus 2023, hasil pemantauan menunjukkan bahwa terdapat 37,5% dari zona musim di Indonesia yang mengawali awal musim kemarau lebih awal dari normalnya. Hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa saat ini sekitar 78,5% dari total zona musim telah memasuki musim kemarau. Jadi poinnya adalah sebagian besar wilayah Indonesia saat ini telah memasuki musim kemarau. Secara umum, kemarau yang lalu itu secara bertahap, dimulai dari bulan April hingga Juni 2023, dan mencapai puncaknya di bulan Agustus hingga September 2023 saat ini. Jadi saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia sedang memasuki musim kemarau. Kemudian hasil analisis terhadap data suhu muka laut di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa gangguan iklim El Nino mulai muncul pada pertengahan bulan Mei 2023 dan terus berkembang mencapai level El Nino moderat sejak akhir Juli 2023. Dan saat ini indeks El Nino berada pada nilai positif 1,504. Kondisi El Nino moderat ini diprediksi tetap bertahan hingga awal 2024. Sedangkan di Samudra Hindia,
Pemantauan anomali suhu muka laut menunjukkan adanya kondisi Indian Ocean Dipole positif atau IOD positif dengan indeks saat ini sebesar positif 1,527 dan diprediksi akan tetap positif hingga akhir tahun 2023. Jadi maknanya indeks IOD positif dan El Nino moderat, dua-duanya itu berpengaruh terhadap pengurangan curah hujan di wilayah kepulauan Indonesia. Jadi keringnya musim kemarau saat ini sesuai hasil prediksi di bulan Februari lalu akibat dari pengaruh dua-duanya, yaitu El Nino dari Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole positif dari Samudra Hindia yang saling menguatkan, atau dengan kata lain superposisi fenomena El Nino dan IOD positif tersebut menyebabkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia menjadi jauh lebih sedikit dari normalnya, yang berkaitan dengan kondisi curah hujan rendah. Bahkan sudah lebih dari 2 bulan, beberapa wilayah di Indonesia tidak mengalami hujan sama sekali. Itulah sebagai penyebab kekeringan di Indonesia sesuai hasil prediksi yang disampaikan BMKG kurang lebih bulan Februari yang lalu. Pertanyaannya, kapan awal musim hujan? Awal musim hujan umumnya berkaitan erat dengan peralihan angin timuran atau angin dari arah Australia atau disebut monsun Australia, beralih menjadi angin baratan atau monsun Asia, yaitu angin yang berarah dari yang berasal dari arah benua Asia. Jadi akan terjadi pergantian saat ini yang berpengaruh angin dari benua Australia, dari gurun di Australia yang saat ini sedang musim dingin ya dan kering, dan insya Allah akan segera berganti dengan angin yang berasal dari benua Asia. Dan akhirnya diharapkan apabila angin itu berasal dari benua Asia yang membawa uap-uap air dari Samudra Pasifik di sekitar Asia, maka diharapkan akan segera memberikan awan-awan hujan dan mendatangkan musim hujan di wilayah kepulauan Indonesia. Berdasarkan prediksi BMKG, angin timuran yang berasal dari Australia diprediksi masih tetap aktif hingga November 2023, terutama di Indonesia bagian selatan, ya yang paling dekat dengan Australia tentunya. Sementara itu, angin baratan yang berasal dari benua Asia diprediksi akan datang lebih lambat dari normalnya. Jadi awal musim hujan secara umum diprediksi akan terjadi pada bulan November 2023. Namun, karena tingginya keragaman iklim di Indonesia menyebabkan awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah. Saat ini beberapa zona musim telah terkonfirmasi sudah mulai mengalami musim hujan, yaitu sebagian besar Aceh tentunya yang lebih dekat ke arah Asia, sebagian besar Sumatera Utara, sebagian Riau, Sumatera Barat bagian tengah, dan sebagian kecil Kepulauan Riau. Selanjutnya musim hujan akan terjadi di Sumatera bagian tengah dan selatan, lalu secara hampir berurutan
diikuti di Kalimantan, Jawa, kemudian secara bertahap akan mendominasi hampir seluruh wilayah Indonesia musim hujan ini pada periode Maret hingga April 2024. Terima kasih. Bagaimana? Ada Mbak Ririn? Oke, baik Bu. Tadi ada yang bocor. Silakan Ibu. Oh, jadi enggak pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Secara lebih detail, pada bulan September 2023 terdapat sekitar 24 zona musim atau 3,4% yang akan memasuki musim hujan, yaitu meliputi sebagian Sumatera Barat dan Riau bagian selatan. Saya ulangi, yang meliputi sebagian Sumatera Barat dan Riau bagian selatan. Kemudian pada bulan Oktober 2023 sekitar 69 zona musim atau 9,9% zona musim akan memasuki musim hujan, yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Selatan bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan, kemudian juga sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian barat, dan sebagian besar Kalimantan Timur. Pada bulan November 2023 terdapat sekitar 255 zona musim atau 36,5% zona musim yang akan memasuki musim hujan, yaitu meliputi Sumatera Selatan, Lampung, sebagian besar Banten, Jakarta, Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Bali, sebagian kecil Nusa Tenggara Barat, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian besar Sulawesi Selatan, Maluku Utara bagian utara, dan Papua Selatan bagian selatan. Selanjutnya sekitar 153 zona musim atau 21,9% diperkirakan akan memasuki musim hujan pada bulan Desember 2023. Yaitu termasuk sebagian besar Jawa Timur bagian utara, sebagian wilayah Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi Tenggara, dan sebagian Maluku. Sementara pada bulan Januari hingga Mei 2024, sekitar 22 zona musim atau 32% zona musim diharapkan akan mengalami awal musim hujan. Jadi ini yang agak lambat. Juga terdapat sekitar 50 zona musim atau 7,2% zona musim yang sudah memasuki musim hujan, sementara sekitar 12 zona musim atau 1,7% merupakan daerah dengan musim hujan sepanjang tahun. Jadi yang 1,7% atau 12 zona musim ini saat ini sudah memasuki musim hujan. Dan sisanya 16,1% itu memang merupakan daerah yang mengalami hujan sepanjang tahun. Jadi hampir tidak pernah mengalami kemarau. Selain itu ada 113 zona musim atau 16,1% zona musim yang termasuk dalam tipe zona musim satu musim, yang memiliki karakteristik musim yang satu kali sepanjang tahun. Jika dibandingkan dengan normalnya, secara umum musim hujan diprediksi akan datang lebih lambat. Tadi meskipun bertahap dan ada yang sudah memulai, namun secara umum datangnya musim hujan lebih lambat, yaitu terjadi pada sekitar 446 zona musim atau 63,8% zona musim di seluruh Indonesia. Sejumlah 22% zona musim atau 3,2% zona musim diprediksi akan mengalami awal musim hujan yang lebih awal. Jadi ada yang lebih awal maju, ada yang lebih lambat, namun sebagian besar lebih dini. Diprediksi jadi ada 3,2% zona musim diprediksi akan mengalami
awal musim hujan yang lebih awal atau maju, yaitu Aceh bagian utara, sebagian kecil Jambi bagian barat, sebagian kecil wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi Utara, kemudian juga saya ulangi, sebagian kecil Sulawesi Utara bagian selatan, kemudian di Gorontalo bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Maluku bagian barat, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua. Kemudian terdapat sekitar 8% atau 56 zona musim di wilayah Indonesia yang diprediksi akan mengawali awal musim hujan yang normal atau sama dengan rata klimatologinya. Jadi yang normal sekitar hanya 8%. Ada juga sedikit yang maju, sebagian kecil wilayah maju, namun sebagian besar lebih lambat dari normalnya. Kemudian musim hujan tahun 2023-2024 ini secara umum diprediksi sifatnya normal. Tadi waktu awal mulainya sebagian besar mundur, ya, tapi sebagian juga ada yang normal, sebagian kecil ada yang maju. Nah, sekarang sifatnya sebagian besar atau umumnya diprediksi normal, yaitu ada sekitar 80,9% atau 566 zona musim, ya, musim hujannya bersifat normal. Namun terdapat beberapa wilayah yang diprediksi akan mengalami musim hujan di atas normal. Nah, di atas normal itu artinya curah hujan lebih tinggi dari rata. Kalau normal ya kurang lebih sama rata. Nah, wilayah yang mengalami curah hujan lebih tinggi dari rata ada 9,9% atau 69 zona musim. Ada juga wilayah yang diperkirakan bersifat curah hujannya di bawah normal, yaitu sebanyak 9,2% atau 64 zona musim. Wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami musim hujan dengan sifat di bawah normal atau curah hujan lebih rendah dari ratanya mencakup sebagian kecil Sumatera Utara, Lampung bagian selatan, sebagian kecil Banten, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian selatan, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah bagian utara, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Barat. Sementara itu, wilayah-wilayah yang diperkirakan akan mengalami musim hujan dengan sifat di atas normal atau curah hujannya melampaui rata klimatologinya, meliputi Aceh bagian selatan, Sumatera Utara bagian utara, Riau bagian utara, Sumatera Barat bagian selatan, Jambi bagian utara, Bengkulu bagian utara, Sumatera Selatan bagian barat, Banten bagian selatan, Sulawesi Tengah bagian selatan, dan Sulawesi Tenggara bagian selatan. Nah, kesimpulan perakiraan musim kemarau 2023-2024 ini dapat disampaikan bahwa mohon maaf ini saya ulangi ini, kesimpulan perakiraan musim hujan ya, bukan musim kemarau. Ini mohon maaf, ada kesalahan. Kesimpulan perakiraan musim hujan tahun 2023-2024 ini dapat disampaikan bahwa musim hujan pada tahun 2023-2024 umumnya akan tiba lebih lambat dibandingkan dengan biasanya. Curah hujan yang turun pada periode musim hujan 2023-2024 pada umumnya diprediksi akan normal dibandingkan biasanya. Jadi kurang lebih sama dengan rata klimatologinya secara umum.
Meskipun demikian, ada beberapa daerah yang diprediksi mengalami curah hujan yang lebih tinggi atau bahkan curah hujan lebih rendah dibandingkan rata klimatologisnya. Nah, periode puncak musim hujan diprediksi umumnya terjadi di bulan Januari dan Februari 2024. Dan rekomendasi yang perlu kami sampaikan dalam menghadapi musim hujan tahun 2023-2024 adalah kami menghimbau semua pihak, masyarakat, kementerian lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, terutama juga masyarakat, agar lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan adanya dampak musim hujan atau potensi bencana hidrometeorologi di wilayah yang mengalami sifat musim hujan di atas normal atau curah hujan lebih tinggi dibandingkan rata klimatologisnya. Nah, wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana banjir dan tanah longsor, banjir bandang. Pemerintah daerah dimohon dapat lebih optimal dalam mempersiapkan hal tersebut dan bersama masyarakat atau mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara mencegah atau mengurangi risiko bencana hidrometeorologi tersebut yang dapat terjadi di musim hujan nanti, serta terus mengakses, memonitor info BMKG. Karena info BMKG ini akan memberikan peringatan dini potensi terjadinya hujan lebat ataupun hujan ekstrim. Nah, kami juga menghimbau bahwa informasi ini juga dipandang sebagai peringatan dini agar berbagai wilayah yang diprediksi akan terdampak dapat melakukan aksi dini guna mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi dan mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang, nanti kita dapat diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala BMKG atas penjelasannya yang secara komprehensif. Jadi awal musim hujan diperkirakan akan datang lebih lambat ya Bu, karena ada beberapa fenomena yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baik, mungkin ada tambahan dari PLT Deputi Bidang Klimatologi Pak Arda Sena. Jika ada tambahan kami persilahkan Bapak. Baik. Yang saya hormati Ibu Kepala, Silakan. Sedikit saja. Izin Bapak, suaranya kurang jelas Pak Sena. Halo, sekarang bisa terdengar? Kecil sekali Bapak. Sekarang bagaimana Mbak Deden? Lumayan. Sudah dari saya, kalau Sudah. saya udah dengar sekarang. Halo Pak. Halo. Keputus lagi Pak. Bukan press release musim. Tes. Halo Mbak Deden. Iya sudah Pak, sudah Ya. Pak, lumayan jelas. Ya, izin Ibu Kepala menambahkan sedikit mengenai Silakan Pak. yang rekomendasi ini juga tepat bahwa tahun depan kita harus antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi tadi. Tadi disampaikan bahwa secara umum sifatnya memang mayoritas normal, dengan tambahan bahwa musim hujannya ini mundur. Rekan-rekan media semua, sifat hujan yang normal ini biasanya kami menghitungnya secara akumulasi satu musim.
Jadi yang pertama dia mundur, tetapi akumulasinya tetap, jadi ada kemungkinan bahwa di dalam bulan-bulan perjalanan ini terdapat akumulasi curah hujan yang tinggi. Jadi walaupun sifatnya itu normal dalam satu musim, tetapi karena dia mundur, maka ada kemungkinan itu dan juga terverifikasi dengan dalam prediksi yang kami produksi bahwa pada bulan-bulan puncak terutama Januari dan Februari itu akan terdapat curah hujan yang tinggi, sehingga hal tersebut yang perlu diantisipasi. Tidak berarti bahwa sifat yang normal ini hujannya akan biasa-biasa saja, tapi juga bisa mencapai kondisi yang cukup tinggi. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arda Sena. Mungkin dari teman-teman media massa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, Ibu, ini sudah ada pertanyaan, kami lanjut pertanyaan ya. Izin Silakan, Ibu. Mbak, silakan. Oke. Silakan. Dari CNBC, Ibu, bertanya apakah El Nino moderat akan ada El Nino kuat, Ibu, kemunculan? Apa ada potensi seperti itu? Terus kemudian terkait musim hujan, berarti otomatis itu menandai adanya fenomena El Nino-nya menjadi turun, Ibu, dari level moderat menjadi rendah, seperti itu, Ibu. Terus kemudian yang ketiga, mengutip data di situs BMKG, sejumlah wilayah telah mengalami defisit air ya, Ibu, kekurangan atau kekeringan. Nah, ini di mana saja dan apa penyebabnya, Ibu, dan sampai kapan seperti itu, Ibu? Kami persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Untuk menjawab, mohon bisa ditayangkan yang indeks perkembangan El Nino, grafiknya. Nah, ini bisa diperbesar. Gimana nih, Mbak? Biar kelihatan. Sebentar, aku biar lihat. Full screen ya. Ya, Ibu Bapak, dari rekan-rekan media yang saya hormati, ini bagaimana cara BMKG untuk memprediksi atau bahkan ini memonitor dulu ya, memonitor perkembangan El Nino dan juga memprediksi perkembangannya ke depan. Jadi grafik ini menunjukkan di bagian kiri sumbu Y itu adalah suhu muka air laut, anomalinya, mohon maaf, anomali suhu muka air laut yang dijabarkan dalam bentuk angka indeks ya. Kalau 0 sampai 0,5 itu kuning ya, artinya netral. Kemudian 0,5 sampai 1 itu lemah. Kalau ke atas merupakan El Nino. Ya, jadi indeksnya itu dikatakan ke atas itu adalah El Nino, ke bawah adalah La Nina. Nah, saat ini kita lihat yang ke atas, itu grafiknya kan ke atas, berarti fenomenanya El Nino. Dan dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret itu kan grafiknya hitam di zona kuning, berarti masih netral, belum terjadi El Nino dan sudah tidak terjadi La Nina. Tahun sebelumnya kan La Nina di bawah. Nah, kemudian ini caranya menghitung berdasarkan anomali suhu muka air laut yang dimonitor dari satelit. Nah, kemudian di bulan Maret, April, Mei ini mulai memasuki El Nino lemah. Indeksnya lebih dari 0,5 sampai 1. Dan seterusnya sekarang di bulan Agustus, September, Oktober berikutnya. Nah, itu biru, mulai biru. Ini nampaknya mulai stabil, tidak naik lagi. Jadi dari hitam itu kan menuki naik ya. Kemudian berubah jadi biru itu menjadi stabil, tapi stabil di moderat. Jadi masih di kisaran 1,5 tadi disampaikan. Itu mulai Agustus, Agustus, September, Oktober, bahkan itu stabil terus, stabil dalam kondisi moderat ya, stabil dalam kondisi moderat, itu sampai bulan Oktober, November, Desember. Dan diprediksi tidak naik.
tidak naik menuju kuat, tapi semakin menurun. Yaitu di bulan November, Desember, Januari masih ada El Nino, ya, sampai Februari itu menuju ke lemah. Dan Januari, Februari, Maret tahun depan itu masih El Nino, tetapi semakin lemah menuju netral. Nah, ini prediksi berdasarkan hasil monitoring dan analisis suhu muka air laut. Nah, jadi insya Allah, dan yang memprediksi hal ini tidak hanya Indonesia, tapi berbagai lembaga semacam BMKG di belahan dunia. Ada yang dari Jepang, dari Amerika, Australia, ya, Inggris, Eropa. Itu kurang lebih hasil prediksinya sama. Trennya ya, yang sama trennya. Tapi posisinya itu kan tidak sama persis ya. Ada yang lebih kuat, lebih tinggi daripada Indonesia. Semacam itu. Lalu bagaimana curah hujannya? Jadi tadi kalau katakan November itu El Nino-nya apa itu di situ grafiknya? Masih moderat ya? Aku nggak bisa lihat, terlalu kecil, coba digedein. November itu moderat menuju lemah. Oh, masih moderat ya. November masih moderat. El Nino-nya ada. Namun alam sudah mulai berubah dalam konteks pengaruh angin dari gurun Australia itu semakin lemah. Tadi dikatakan semakin lemah, yang disebut angin timuran ya, dari gurun Australia yang menuju ke wilayah Indonesia, yang membawa musim kemarau, yang mengakibatkan musim kemarau, itu pengaruhnya di bulan November semakin lemah, tergantikan oleh angin dari arah Asia, atau tergantikan dengan musim hujan. Sehingga musim hujan sudah datang, maka El Nino yang moderat menuju lemah ini, insya Allah pengaruhnya menjadi kalah dengan hujan tadi. Kalau sekarang pengaruhnya saling menguatkan. Angin yang bertiup dari Australia, itu angin kering yang membawa kemarau, diperkuat dengan pengaruh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang mengakibatkan pembentukan awan hujan sulit terbentuk. Jadi ketiga fenomena alam itu berinteraksi saling menguatkan di musim kemarau ini, maka kemaraunya menjadi kering. Insya Allah November, Australia sudah, angin dari Australia sudah berganti dari Asia yang membawa uap air dari arah Samudra Pasifik di sekitar Asia. Sehingga insya Allah pengaruh El Nino menjadi semakin kalah dengan pengaruh musim hujan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi gimana? Pak, mohon diingat. Ada satu lagi kalau kayak nggak salah. Antisipasinya Bu, daerah-daerahnya Bu. Oh, yang kering di mana saja ya? Betul, antisipasi. Nah, terutama itu ada petanya. Kalau saya lihat petanya, saya ingat itu terutama daerah di selatan Katulistiwa. Terutama. Nah, ini yang coklat-coklat itu ya. Sebentar, yang mana dulu? Sebentar. Waktu itu warnanya coklat itu loh, yang dibawa di ratas itu. Jadi terutama di wilayah Jawa ya, yang belahan bumi selatan, yang berdekatan dengan Australia, di Jawa hampir merata, kemudian di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Papua, kemudian yang Sumatera, bagian selatan, itu terutama yang mengalami kekeringan. Sebetulnya informasi ini kan sudah disampaikan sejak sebelum musim kemarau, sekitar Februari, April, dan waktu itu antisipasinya kami melakukan teknologi modifikasi cuaca. Nah, ini kita lihat dari gambar ini ya, coba. Nah, jadi yang kering itu, yang curah hujan bulanannya rendah, bahkan dapat mencapai 0. Kelihatan coklatnya menjadi hitam, semakin hitam. Itu artinya 0 curah hujannya. Jadi sudah ada yang mencapai hari tanpa hujan tuh mencapai 90 hari, bahkan lebih. Kayaknya ada yang sampai 100 hari deh. Nah,
itu yang paling kekeringan. Dan sebetulnya ini kan sudah diprediksi ya, yang coklat-coklat ini sebelumnya tadi. Nah, oleh karena itu, itu ada yang 126 hari tidak mengalami hujan. Itu di Sumba Timur, Rote, Ndao, Nusa Tenggara Timur. Itu yang terpanjang, tapi sekitarnya juga mengalami hal sama. Dalam peta ini yang parah itu warnanya merah tua, yang sangat parah itu merah tua, yang parah itu yang warnanya pink, merah jambu. Nah, itu wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan sampai tidak turun, karena tidak turun hujan lebih dari 21 hingga 60 hari, itu, dan juga ada yang lebih dari 60 hari. Yang lebih dari 60 hari itu terjadi di wilayah Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Nah, yang antara 21 hingga 60 hari itu di Pulau Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian selatan. Nah, antisipasinya saat itu sudah kami sampaikan agar misalnya masyarakat dihimbau untuk hemat air, bahkan saat kami menyampaikan itu masih turun hujan. Masih di musim hujan, di bulan Februari, April itu masih musim hujan, kami himbau agar ditabung, dipanen air hujannya, disimpan untuk persediaan saat El Nino atau musim kemarau kering datang. Nah, itu antisipasinya seperti itu, dan pemerintah melakukan teknologi modifikasi cuaca, memaksa hujan-hujan yang saat itu masih turun diarahkan turunnya di daerah-daerah yang diprediksi akan mengalami kering untuk mengisi waduk-waduk, kemudian juga untuk membasahi lahan gambut. Nah, ini contoh saat kami dalam rangka peringatan dini, ini saat itu Provinsi Riau diprediksi yang paling awal akan mengalami kering dan kebakaran lahan. Sehingga kami khusus mengunjungi Bapak Gubernur untuk kesiapsiagaan waktu itu sebelum kemarau ya, mungkin sekitar April atau Maret, kami waktu itu menghimbau, dan beberapa pemerintah daerah juga kami mohon untuk kesiapsiagaannya. Demikian. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih penjelasannya, Ibu. Jadi ada beberapa wilayah yang mengalami kategori kekeringan ya, Ibu, lebih panjang, terutama di wilayah Pulau Jawa, Sulawesi ya, Ibu ya, NTT seperti itu. Baik, Ya. kami lanjut pertanyaan berikutnya dari Akil Jakarta Post, Ibu. Beliau bertanya terkait beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan seminggu dan beberapa belakangan ini mengalami karhutla dan kabut asap. Nah, karena tadi penjelasan Ibu musim hujan datang lebih telat, lebih terlambat, apakah potensi ini memicu, Bu, kebakaran hutan? Dan beliau juga update terkait hotspot, Bu, titik panas di wilayah tersebut dibandingkan tahun lalu bagaimana, Ibu? Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi BMKG terus melakukan monitoring dan prediksi potensi adanya karhutla yang kami monitor, termasuk titik-titik panas. Tidak hanya untuk wilayah Indonesia, bahkan juga ASEAN. Karena baru saja tanggal 5 September yang lalu, Indonesia ditetapkan sebagai center untuk pengawas atau memonitor transboundary haze, atau apa bahasa Indonesianya, kabut yang menerobos batas ya. Kabut asap lintas batas. Kabut asap lintas batas. Nah, ini. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh mundurnya musim hujan terhadap potensi karhutla ini. Nah, saat ini titik-titik panas memang termonitor, namun secara umum yang jelas kabut asap itu
tetap terpantau, terjaga, tidak melampaui batas, dan juga upaya untuk semakin meluasnya kebakaran lahan dan hutan itu terus ditekan. Jadi teman-teman, nanti Pak Ardasena silakan, Pak Ardasena sama Pak Deputi Meteo silakan menjelaskan upaya kita menekan bagaimana titik-titik panas itu tidak berkembang, tidak terjadi bahkan, dengan cara memprediksi ada pendekatan fire danger rating system, nanti dijelaskan Bapak-Bapak ya, itu merupakan prediksi secara spasial dan temporal potensi terjadinya karhutla sebelum karhutla itu terjadi. Bahkan kami juga memprediksi potensi terjadinya transboundary haze. Itu dapat diketahui beberapa hari sebelumnya. Sehingga begitu kami mendapatkan potensi itu, kami langsung menyampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai armada di lapangan bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mencegah hasil prediksi BMKG jangan terjadi. Nah, silakan. Ini yang mau cerita siapa dulu, Pak Ardasena atau Pak Guswanto? Saya persilakan, mungkin Pak Deputi Klimatologi dulu, nanti dilanjutkan Pak Deputi Meteorologi. Saya persilakan secara teknisnya. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kami memiliki beberapa perangkat untuk monitoring. Nanti yang kami lakukan itu yang untuk jangka panjang, yang untuk jangka pendek nanti izin disampaikan Pak Deputi Meteorologi. Misalkan kami memiliki peringatan dini untuk potensi kebakaran hutan ini hingga 6 bulan ke depan. Bisa kita lihat misalkan di bulan Oktober yang sedang ditampilkan ini masih ada potensi kecocokan iklimnya untuk terjadinya hotspot. Nah, dalam tataran operasionalnya itu di slide berikut. Jadi kami memonitor setiap hari itu hotspot-hotspot yang terjadi di Indonesia. Kita lihat bahwa memang seminggu belakangan banyak, tetapi kemarin itu terbantu oleh adanya hujan yang turun di sebagian Sumatera dan juga Kalimantan, sehingga kita lihat di sini di kanan bawah terakhir itu hotspotnya jumlahnya berkurang. Nah, jika dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang tahun lalu seperti tadi ditanyakan, tahun ini di Kalimantan Barat itu eskalasinya cukup lebih tinggi dibandingkan kejadian-kejadian karhutla tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tahun ini, tahun 2023 itu adalah yang warna merah. Kita lihat ini naiknya dari bulan ke bulan itu lebih cepat dibandingkan tahun-tahun kejadian karhutla yang cukup parah tahun lalu seperti tahun 2015. Tapi berita baiknya tidak demikian untuk provinsi lain, misalkan di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspotnya relatif lebih terkendali, tahun 2023 ini jauh di bawah. Demikian pula di provinsi lain seperti di Sumatera Selatan dan juga misalkan di provinsi berikut di Jambi yang jauh di bawah kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi tahun ini iklimnya mirip dengan tahun 2018-19 di mana kecocokan iklimnya itu sama untuk terjadinya kebakaran hutan, tetapi lebih bisa terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk potensi penyebaran asapnya juga kami melakukan monitoring, dan ini bisa digunakan juga oleh masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi kualitas udaranya hingga 3 hari ke depan, apakah kategori sehat, sedang, atau bisa masuk kategori buruk. Demikian mungkin izin Ibu dari kami. Selanjutnya barangkali ada dari Pak. Iya. Terima kasih Pak Sena. Sebelum berganti ke Pak Deputi Meteo, mohon ini ditekankan sekali lagi tayangan Bapak yang terakhir ini, bagaimana cara BMKG memprediksi sebaran asap akibat karhutla ya. Betul. Yang kuning-kuning itu mungkin Bapak bisa menjelaskan, yang warna merah ini mungkin ya. biar Jadi lebih yang berwarna
berwarna kuning hingga merah pekat itu adalah indikator dari asap yang merupakan hasil pembakaran dari biomasa. Jadi merupakan tanda-tanda atau signatur dari kebakaran hutan. Nah, ini merupakan hasil perhitungan asimilasi antara data hotspot, pemodelan cuaca, dan juga pemodelan kimia atmosfer, sehingga bisa digunakan untuk melihat kira-kira sebaran asapnya itu seperti apa hingga 3 hari ke depan. Nah, mengapa 3 hari ke depan? Karena sebaran asap ini sangat erat kaitannya dengan perilaku pembakaran. Nah, perilaku pembakaran ini yang sangat antropogenik atau sangat terkait erat dengan aktivitas manusia yang susah untuk dimodelkan, dan juga terkait dengan reaksi kimia yang terjadi di atmosfer akibat asap ini. Oleh karena itu, sejauh ini pola prediksi dari sebaran asap ini baru bisa dilakukan hingga 3 hari ke depan, tetapi paling tidak mudah-mudahan bisa membantu untuk mitigasi kegiatan masyarakat di lapangan, aktivitas kegiatan sektor perekonomian ataupun misalkan menunjang misalkan sekolah itu perlu diliburkan atau tidak. Demikian, Ibu. Ya, bagus, terima kasih. Dan contoh yang terakhir, tanggal 3 September, Bapak menyampaikan hasil prediksi ini untuk 4 hingga 6 September, bahwa potensi akan terjadi asap yang cukup serius dan dapat melintasi batas wilayah negara kita. Nah, dan itu segera kita sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan Ibu Menteri segera menerjunkan armada di lapangan, dan alhamdulillah kita tahu sendiri memang terjadi kabut asap, namun alhamdulillah bisa terkendali dan tidak mengakibatkan perseteruan antar negara ya, karena bisa dicegah. Insya Allah ini prediksi berikutnya untuk tanggal 9 hingga 11 September akan terjadi lagi, terutama yang warnanya merah itu sampai merayap melewati batas negara kita. Nah, ini pun kami tim di lapangan, terutama di bawah KLHK, Polri, TNI dan BNPB yang melakukan reaksi cepat. Kami memberikan informasi cepat dan aksi cepatnya oleh tim di lapangan. Demikian, terima kasih. Ya, ini Pak Deputi Meteorologi, saya persilakan karena Bapak termasuk bagian yang mendukung aksi cepat ya. Dua-duanya, informasi cepat atau peringatan dini cepat dan aksi cepat. Saya persilakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Yang pertama barangkali Ibu ingin saya sampaikan dulu selamat kepada Indonesia Ibu menjadi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Center Bu. Jadi ini berarti ASEAN akan menjadi kiblat untuk monitoring Transboundary Haze Pollution Center. Ini yang pertama. Yang kedua, kami menambahkan kalau di Pak Sena itu bekerja untuk skala waktu klimatologi, maka di meteorologi akan bekerja di waktu sekitar meteorologi atau 10 hari. Bapak Ibu semuanya, barangkali saya izin share screen ya. Kalau Bapak Ibu ingin langsung melihat ke dalam aplikasi ini namanya Spartan, Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan. Di sini kami sudah mengembangkan untuk seluruh ASEAN, di mana di sebelah kiri ada observasi, ada forecast, ada indeks. Indeksnya ada 7 indeks, FFMC, DMC, drought code, build-up index, kemudian ISI, dan FWI. Ya. Kalau kita lihat, kita antara apa bedanya pada saat kita fine fuel moisture code. Di sini kelihatan Bapak Ibu sekalian, yang berwarna merah-merah ini bukan berarti kebakaran, tetapi di sana melambangkan bahwa dalam lapisan paling atas di lapisan tanah sekitar 2-7 cm atau serasa di lantai hutan atau di dasar hutan, itu biasanya ada serasa paling atas. Itu kelembapannya sudah mengkhawatirkan merah, sehingga apabila ada api dinyalakan segitu, itu akan menjadi warning buat kita ya, artinya tidak boleh dilakukan. Ini time lag-nya apabila tidak ada hujan 5-7 hari.
Nah, saat ini banyak sekali terjadi seperti di Gunung Bromo kemarin terjadi untuk prewedding tapi menggunakan flare dan itu juga semuanya. Kemudian juga di wilayah yang lain. Nah, kemudian kalau kita lihat bawahnya lagi ini ada depth moisture code. Maka ini lag-nya itu berkisar antara 1 sampai 2 minggu. Kalau tidak ada hujan, maka yang warna-warna merah ini perlu kita waspadai. Dan yang selanjutnya adalah drought code ya, indeks kekeringan. Ini juga indeks kekeringan apabila sudah 2-3 bulan, maka ini perbedaan. Seperti di Jawa dan lain yang merah-merah itu adalah betul-betul kering. Kita lihat banyak daerah-daerah yang sudah mulai kekurangan air ya, atau mendalami sumurnya kembali lebih dalam lagi, seperti di wilayah Bogor, kemudian di wilayah Pati dan lain sebagainya. Jadi indeks-indeks ini kita siapkan semua Bapak Ibu sekalian dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG sebagai sistem peringatan dini untuk kebakaran hutan dan lahan, dan nanti diikuti dengan action cepatnya. Action cepatnya kita memiliki teknologi modifikasi cuaca dan nantinya ataupun teknologi waterbombing dan lain-lain. Kira-kira itu yang bisa disampaikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Ya, baik rekan media, poinnya adalah Indonesia berupaya keras karena ini sudah ditunjuk sebagai center di ASEAN yang memonitor dan mengawasi transboundary haze dan polusi. Maka dengan teknologi yang kita miliki, kita monitor seluruh wilayah ASEAN, potensi terjadinya itu tadi karhutla dan transboundary haze, bahkan juga polusi. Sekaligus aksi dininya adalah misalnya saat kemarin pengendalian polusi dengan teknologi modifikasi cuaca. Nah, jadi semuanya bisa dilihat, itu ada di website kita ya Mas? Spartan. Betul Ibu, ada Ibu. Ada ya, itu bukan hal rahasia, itu terbuka untuk publik untuk tahu. Jadi bisa ikut bersama-sama memonitor. Demikian, lalu ada pertanyaan satu yang belum terjawab, itu tadi apa yang tentang pengaruh hujan, musim hujan yang mundur itu bagaimana dampaknya begitu ya kalau nggak salah? Ya, betul Ibu. Penanaman yang berpotensi terganggu Ibu. Ya, antara lain tentunya untuk pertanian. Mundurnya musim hujan kan biasanya di pertanian itu kan sudah ada planning ya, bulan apa menanam apa ya, atau sudah terlanjur menanam tanaman yang mestinya cocok untuk musim hujan, ternyata musim hujannya mundur. Nah itu, oleh karena itu kami informasikan dini agar dengan mengetahui potensi mundurnya musim hujan ini, pola tanam dapat disesuaikan. Dan juga kenapa polusi meningkat, antara lain ya, bukan satu-satunya. Penyebabnya adalah tidak adanya hujan yang mencuci partikel-partikel polutan tersebut. Nah, jadi salah satu dampak yang tidak nyaman, proses pencucian yang sudah diharapkan dapat terjadi di bulan Oktober akhir, itu kemungkinan kalau mundur kan jadi pencuciannya juga mundur. Nah itu salah satunya demikian, dan barangkali juga untuk aspek kesehatan dari Kementerian Kesehatan bisa juga mengantisipasi hal tersebut selain pertanian dan lingkungan. Demikian. Oke, terima kasih Ibu Kepala BMKG Pak Guswanto dan Pak Sena. Tadi pernyataan Ibu terakhir menjawab pertanyaan juga dari Mbak Salma dari Kumparan, Ibu. Jadi beliau juga bertanya terkait tadi penjelasan Ibu, kalau hujan turun nanti di bulan November, otomatis polusi udaranya juga semakin berkurang ya Ibu. Karena tadi penjelasan Ibu, polusi udara yang saat ini, ya pencucian atmosfer seperti itu ya Ibu. Ya. Nah, jadi otomatis sudah berkurang. Terus kemudian ada pertanyaan dari Reuters, Ibu. Puncak musim hujan kan diprediksi Januari, Februari. Wilayah mana saja, Bu? Seperti itu. Curah hujan yang cukup tinggi. Baik,
tadi Pak Sena punya petanya, bisa di-share? Ya, Lebih enak ada spasialnya ya. Mungkin Pak Sena sekalian menjelaskan ini, analisnya adalah beliau, Pak Dr. Arda Sena ini. ya Semua. Mbak Sutari tolong dibesarkan. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, periode puncak musim hujan yang diprediksi bulan Januari dan Februari itu yang berwarna kebiruan muda dan kebiruan pekat ini. Jadi itu hampir mayoritas terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan maupun juga sebagian Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan, dan juga kita lihat di sini ada sebagian dari Sumatera Selatan yang juga dan Lampung yang juga terjadi puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Juga kita lihat di Sulawesi bagian utara, juga di Maluku bagian utara. Jadi kurang lebih itu. Kalau butuh detailnya per zona musim atau per kabupaten nanti bisa dikomunikasikan dengan tim kami yang bisa mengeluarkan listnya secara lebih detail, secara tertulis. Dan ini ada di website juga ya Pak ya. Untuk detailnya silahkan feel free silakan dengan leluasa ngulik website iklimnya BMKG, di situ informasinya insya Allah lebih detail. Demikian ya Pak Sena. Terima kasih sekali Pak atas kerja keras analisisnya dan tayangannya. Demikian Mbak Ririn. Oke, baik Ibu, terima kasih karena ini mengingat sudah mau jam 11.30 dan teman-teman di daerah serta pusat persiapan untuk sholat Jumat, Ibu izin. Mungkin nanti kita akhiri jam 11.30, mohon izin Ibu, mohon perkenan Ibu. Bagi teman-teman media massa yang ingin bertanya lebih mendalam bisa datang langsung ke BMKG dan mewawancarai Bu Kepala Badan atau pejabat BMKG di pusat, ya. Pak Arda Sena, Pak Guswanto, Pak ya siap, dan Pak Fahri ya Ibu ya, dan para pejabat lain. Ya. Atau ngulik websitenya BMKG. Ya betul. Nah nanti ini ada pertanyaan juga Bu terkait kondisi cuaca di akhir tahun. Mungkin nanti BMKG akan mengupdate-nya di akhir tahun ya Ibu ya. Karena itu termasuk perakiraan jangka pendek ya Ibu ya, minggu ke depan periodenya. Baik, mungkin sebelum kita tutup Ibu, mohon perkenan Ibu untuk memberikan closing statement secara jelas, singkat Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Bapak, rekan-rekan media. Jadi pada prinsipnya musim hujan di tahun 2023-2024 ini akan berlangsung mundur. Awal mulainya juga tidak serempak. Ya. Jadi akan berlangsung mundur sekitar November, Desember. Dan secara umum sifat hujannya normal, yaitu curah hujannya sesuai dengan rata klimatologisnya. Namun ada beberapa wilayah yang sifat hujannya lebih lebat atau curah hujannya lebih tinggi daripada rata normalnya. Wilayah mana saja ini ada dalam tayangan. Silakan Mbak tayangannya di-share ya ke Pak media, seluruh tayangan tadi, dan juga Pak Arda Sena, Pak Guswanto, ini infonya di-upload di website. Juga ada beberapa wilayah yang lebih rendah dari normalnya. Namun tadi Pak Arda Sena mengingatkan, meskipun secara umum curah hujannya itu normal, tetapi karena mulainya mundur, jadi dikhawatirkan yang diprediksi normal ini karena dalam waktu yang lebih mundur dan mungkin lebih singkat, lebih pendek karena mundur mulainya, sementara curah yang akan turun itu kurang lebih sama, tapi waktunya menjadi lebih berkurang, jadi dikhawatirkan intensitasnya bisa meningkat. Poinnya adalah mohon waspada, antisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang dimulai sekitar bulan November, hidrometeorologi basah, yaitu banjir bandang, longsor, bahkan mungkin angin kencang ya, disertai angin kencang, puting beliung,
itu di sekitar bulan November sudah dimulai, puncaknya Januari Februari untuk wilayah-wilayah yang diprediksi tadi. Jadi poinnya itu, dan berarti musim kemarau ini agak lebih panjang, polusi kemungkinan masih akan berlangsung karena pencuciannya juga mulainya mundur. Demikian, terima kasih. Terus jaga lingkungan, baik di musim kemarau ataupun musim hujan, kita tetap harus waspada dan terus menjaga lingkungan, mencegah terjadinya bencana. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan penjelasannya kepada teman-teman media massa, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak kenal lelah untuk mengupdate informasi dari BMKG, dan tadi juga pesan dari Ibu Kepala BMKG, semoga media bisa lebih cerdas dalam memilah dan memilih informasi, mengulik semua aplikasi yang ada di BMKG, di info BMKG dan beberapa aplikasi lainnya. Terus kemudian yang kedua, kita juga patut bersyukur karena ASEAN menjadi center terkait transboundary haze dan polusi, dan ini juga melibatkan teman-teman sebagai mata rantai bencana untuk mengedukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah di akhir tahun. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sestama, Bapak Deputi dan rekan-rekan media. Matur nuwun. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Ririn. Ya, siap Ibu. Terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.